Meski belum menentukan arah dukungan koalisi terkait calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, optimis Presiden Jokowi akan mengajak dirinya. Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar pada Selasa siang di Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa mengaku masih nyaman dengan koalisi yang ada saat ini, yakni antara PKB dan PDI Perjuangan. Meskipun sejumlah partai dan poros baru mengajak koalisi, namun PKB masih belum menentukan arah serta sikapnya. Ditemui di sela-sela pembukaan sholawat anti narkoba para artis di Masjid Baitur Rahman Kompleks Gedung DPR, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan sikap PKB masih menunggu arahan dari kiai-kiai dari hasil diskusi dan analis. Dalam waktu dekat, PKB akan menentukan sikap terkait koalisi dan dukungannya. Saat ini menurut Muhaimin, PKB hanya menjaga komunikasi antar partai politik. Saya masih optimis Pak Jokowi akan mengajak saya. Kepada partai-partai yang mengajak poros baru, tujuannya mendinamisir demokrasi di tanah air. Mendinamisir dialektika yang ada di dalam proses demokrasi. Tentu ini harus dipahami semua pihak, tapi kita PKB pada posisi saling menjaga dulu komunikasi dan saya jawab kepada mereka saling mendoakan dulu. Musik, film, sinetron. Sementara itu terkait calon wakil presiden, Muhaimin optimis Presiden Jokowi akan mengajak dirinya maju sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan, JAK TV. Mencari figur penantang Jokowi, itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini. Bang Eriko tampaknya dari tadi sudah mau bicara. Seperti itu, bagaimana penilaian PDIP tak kunjung dideklarasikannya penantang Jokowi dari Gerindra? Sebenarnya tadi pertanyaan Mbak Fes itu tadi kepada Mas Ferry, karena kebetulan Mas Ferry ini sudah seperti saudara ya, ketemunya hampir setiap hari. Jadi di setiap stasiun TV. Saudara tapi beda pilihan. Nah, kan boleh saja ya. Boleh saja, saudara kan tapi berbeda pilihan kan boleh juga, namanya juga ada yang senang warna merah, senang warna biru, kan boleh-boleh saja. Dan sering ngajakin gimana Pak Jokowi kalau berpasangan dengan Pak Prabowo. Tadi Mbak Fesi tanyakan kan beliau ini wakil ketua umum kan gitu kan. Berarti kan wakil ketua umum itu dipersiapkan menggantikan ketua umum, bukannya seperti itu. Enggak lah. Jadi begini, kalau kami melihat ya, ini dari luar ya. Kenapa sih ada hal keraguan apa memajukan Pak Prabowo? Subianto Kalau memang mau dimajukan tadi. Pak Mardhani sudah sampai kami sama dengan Gerindra, apa yang harus diragukan? Ataukah mungkin beliau berpikir mungkin lebih bagus Mas Ferry tidak jadi ke Jawa Tengah, jadinya ke calon presiden, kan bisa saja kan? Bukan tidak mungkin. Pak Mardhani lah. Supaya juga mempersiapkan di 2019. Atau mungkin Pak Mardhani tidak jadi DKI 1, mungkin RI 1 hal itu kan? juga menarik nanti kan, menjadi sesuatu katakan efek kejut. Ini kalau silakan nanti Bang Emrus yang lebih paham, itu namanya efek kejut. Nah tapi kalau seperti Pak Prabowo, ya kita bersyukur. Ya tapi segera saja, enggak usah lama-lama. Kadang-kadang mengimajinasikan, ada utusan dari Pak Jokowi datang ke Gerindra untuk melamar wapres. Lah, dari mana? Itu imajinasi. Menurut Anda itu imajinasi. Saya ingin tanyakan. Begitu. Itu bisa saja kan begitu. Informasi sah itu. Saja. Jadi imajinasi ingin dinyatakan. Sudahlah, ajak saja kita jadi calon wakil presiden. Bisa juga kan. Jadi setuju tidak sih kalau Pak Prabowo menjadi calon presiden Jokowi? Kami kan sudah menyerahkan sepenuhnya hal ini secara rakernas ya kepada Ibu Ketua Umum dengan Pak Presiden Jokowi bersama juga partai-partai koalisi. Silakanlah dibicarakan kan begitu. Dan hal itu tidak perlu dibicarakan secara luas, cukup di katakan kalangan. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, seorang Eriko Sotarduga itu setuju tidak cawapresnya Pak Jokowi adalah Pak Prabowo? Dari hati yang paling dalam belum tentu Pak Jokowi kalau ditanya gitu. Nah sekarang gini, ini karena partainya aja. Mbak Kaisi kan saya nggak etis lah menyampaikan hal seperti itu kan. Sedangkan saudara saya Mas Ferry saja ingin sekali Pak Prabowo maju, sementara Pak Prabowo belum tentu mau maju. Baik, baik, iya. Pak Prabowo-nya belum tentu ingin maju. Ada beberapa kalkulasi lah ya dan informasi kabar yang menghangat beberapa minggu. Cukup, Mbak Fes, ya, lagi, kan? Iya, sebentar saya tanyakan. Begitu. Pak Prabowo-nya masih ragu-ragu maju dan kemungkinan bisa menerima kemungkinan menjadi cawapres begitu. Tapi orang-orang lain di Gerindra dan partai cawapres.
Begitu. cawapresnya. Pak Jokowi. Nah, kan kita lihat juga elektabilitas Pak Jokowi sekarang declining, turun kok. Declining sampai Iya. berapa itu? Ya, kita nggak tahu 50%. juga. Jangan-jangan nanti pas pada saat ini turunnya nggak memungkinkan Tapi itu menurut dipertimbangkan sejumlah prospektif survei, gitu loh. sejumlah survei Pak Jokowi turun, Pak Prabowo pun juga turun ya. Nah, Pak Prabowo belum ngapa-ngapain. Kalau Pak Jokowi dari mulai bagiin sepeda, main tinju segala macam udah tetap turun gitu. Jadi, nah kalau Pak Prabowo ini dalam keadaan sehat, sekarang melakukan pengkaderan, terus ya baru mulai sedikit dalam turun. waktu dekat mau turun dalam konteks pilkada, dukungan terhadap calon-calon kita gitu. Dan saya sampaikan malam ini rasanya kecil kemungkinan atau hampir bisa dikatakan tidak mungkin memasangkan Pak Prabowo menjadi atau jadi wakilnya Ini Pak statement Jokowi. seorang waketum Partai Gerindra ya. Kecil sekali kemungkinan memasangkan Prabowo dengan Jokowi. Saya nekat lah. Saya sendiri pribadi saya nggak setuju. Kemudian yang kedua, Kecuali diperintahkan oleh ketua umum Kenapa maju. kenapa wakil ketua tidak umum. dan setuju? dalam waktu dekat ini, Iya. dan dalam waktu dekat ini rasanya karena sekarang sudah ada aspirasi dari berbagai daerah tadi yang seperti saya sampaikan, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini Pak Prabowo akan menjawab aspirasi internal Partai Gerindra. Tapi sekali lagi saya sampaikan itu kan aspirasi keluarga besar Partai Gerindra. Sementara kita ada tadi syarat presidensial threshold Koalisi. yang mengharuskan kita tidak boleh jumawa, kita harus tetap berkomunikasi. Meskipun komunikasi kami dengan Partai Keadilan Sejahtera sudah sedemikian erat dengan Partai Amanat Nasional, tapi pembicaraan mengenai soal pemilihan presiden ini, calon presiden dan pasangannya harus Oke, didudukan, baik. dibicarakan. Mari lagi kita kasih gitu. kesempatan kepada Pak Mardhani mencurahkan isi hati PKS. Maunya seperti apa? Kalau hitung-hitungan PKS bagaimana? Prabowo yang maju atau Prabowo menjadi kingmaker? Ya gini, saya Pengen tahu kepo gitu. Kalau bahasa sekarang mau tahu aja. want to know aja gitu bahasa. Jadi Ini menyampaikan aspirasi tarik dulu masyarakat. agak ke belakang Iya, ya. silakan. Begini, nakoda presiden itu sangat luar biasa ya. Almost everything rise and fall and leadership ya. Hampir sekali naik dan turun karena kepemimpinannya. Jadi rakyat punya kesempatan nih, udah 3 tahun Pak Jokowi memimpin, ada 67 janji, kemudian kami agak sedih, yang muncul tuh selalu ya ketika lihat Dilan, ketika tinju, vlog kodok, tetapi apa sih prestasi ekonomi yang beliau bisa sampaikan? Nanti silakan dijawab ya, partai karena pendukung. ternyata Iya. target 7 jatuhnya 5 terus gitu loh. Kemudian bukan cuma Pertumbuhan itu, ekonomi. pertumbuhan ekonomi. Oke. Bikin turun. Oke. Kita melihat bagaimana Inflasi? secara umum normal, tetapi itu malah menyembunyikan daya beli masyarakat yang makin terjungkal. Kalau kita lihat sekarang toko-toko banyak yang tutup, masyarakat banyak yang mengeluh betapa mahal. Kebetulan saya juga agak bingung. Nanti Eriko dengan teman-teman bisa menjelaskan, kan nawacitanya PDIP itu kan wong cilik ya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang subsidi banyak dicabut, saya setuju karena subsidi kepada barang. Tapi subsidi kepada orangnya belum berlangsung dengan baik, sehingga ada kesenjangan. Nanti kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya oke. Tapi infrastruktur di mana-mana berkembang. Mangkrak bentar Setuju, lagi. setuju ada infrastruktur, tetapi ada paradigma yang berbeda. Infrastrukturnya biaya dengan utang, ya, sehingga sudah ada cost. Nanti kalau udah jadi dijual ke swasta, tarifnya naik, 2 kali rakyat kena. Cina tidak membangun infrastruktur lebih dahulu, tapi enclave industri dulu. Dari industri ini kita dapat uang. Uangnya itu yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Jadi nggak utang, dan infrastruktur itu digunakan untuk menunjang industri. Yang terjadi sekarang deindustrialisasi. Itu kalau bab ekonomi. Kalau kita lihat bab penegakan hukum, Lebih parah sampai lagi. sekarang Novel Baswedan seorang, jangan kita anggap novel itu seorang, tetapi kalau seorang novel saja tidak selesai, yang siapa yang udah ada desakan agar tim pencari fakta gabungan, tidak juga. Kemarin di DPR ada pansus KPK, kami KPKS tidak ikut, Gerindra juga nggak ikut, karena kita lihat ini pelemahan. Tapi teman-teman pendukung pemerintah dan Pak Jokowi tidak mau, tetapi dengan 67% ya, pendukung pemerintah di DPR, kalau pemerintah punya inisiatif yang terjadi sekarang, kami ingin menggarisbawahi begini.
Dan itu semuanya bisa dirubah oleh Prabowo Subianto menurut Anda? Oke. Belum sampai ke situ ya. Jadi Berhenti di situ dulu. Harus Oke. gitu. garis bawahnya Pak Jokowi harus diganti di 2019. berarti- Yang gagal. Kalau yang nanti belumnya kita siapanya kita bahas. Gitu. Siapanya dibahas, jadi belum tentu Prabowo Nanti Subianto. ini Baik, kalau silakan dikasih Pak Eriko. kesempatan diterusin. Ya, Yang pasti oke. jangan pilih Sebentar, yang Pak gagal. Eriko silakan menjawab. Ternyata tidak berhasil Saya kalau banget melihat loh ini ya. kelihatannya yang cocok maju ini Mas Ferry Juliantono sama Pak Mardhani Alisera ini, dan saya sungguh bersyukur tadi ya. Katanya kan orang-orang muda dikasih Nah, kesempatan itu 2024, seharusnya termasuk ya. Anda Desi, nanti nanti kalau lihat pas 2024. pengumuman Begitu. PDIP itu tidak ada dalam jadwal, tidak ada media, tiba-tiba diumumkan. Itu perlu Mbak Desi tanyakan, ada apa gitu loh. Biasanya pengumuman yang Satu besar hal yang itu patut. semua sudah media Semuanya sudah sudah siap, ini diketahui. tidak. Belum pasti kok ini itu. Ya. Satu hal yang patut kita Iya. syukurin, ternyata PKS sudah ada perubahan. Sekarang memuja Cina ya. Yang biasanya selalu Nah, buat menentang ya kan. belajar, Nah, itu gimana satu. aja. Iya, Nah, iya, oke. ternyata belajar harus Sekarang- sampai ke negeri Cina. Iya, Nah, tadi masalah faktor hukum. Iya, masalah Bukannya- hukum dulu silakan. Bagaimana Bukannya kasus masalah Novel hukum. Presiden Baswedan? PKS aja terkena masalah hukum. Loh, itu nyata. Enggak kenapa? Nah, Makanya artinya, kita dengan KPK. artinya Sebelumnya, ini hal yang gitu. nyata kan begitu. Makanya itulah yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang ke depan ini coba dilihat. Bicara dulu dong soal ekonomi. Begitu pertumbuhan ekonominya tidak 7%, hanya 5%. Mbak Desi, Anda kan bisa membaca. Nggak usah jauh-jauh. Anda kan lebih tahu dalam media. Nomor 2, tujuan investasi tertinggi di dunia. Itu nyata loh Mbak Desi. Tapi itu semua juga mengatakan itu, habis itu ada krisis ekonomi 2008 Nah, sekarang pun yang saya mau semua tanyakan- sama. Yang dibangun itu Nah, Istana Pasir. Mbak Nanti kalau Desi. didetailkan, Istana Pasir. Ini yang saya ambruk mau tanyakan semuanya kepada gitu. dua beliau ini. Ambruk. Yang dibangun katanya Istana beliau ini Pasir. kan wakil Lihat ketua umum, utang luar negeri ketua kita APBP, kan? luar biasa. Ya. Di APBN semua dipotong kecuali bayar utang luar negeri tidak dipotong karena memang Berarti itu kan bukan kesalahan Pak Jokowi saja, pemerintahan sebelumnya juga punya pola banyak, yang tetapi sama. dalam 3 tahun ini setara dengan 10 tahunnya Pak SBY. Oke, Pak Eriko, Tinggi silakan. sekali. Iya, tetapi Iya. tadi import import terna Presiden PKS juga kan terkena masalah hukumnya satu ya. Kedua, saya mau sampaikan di sini. Ini saya heran. Ini Mas Ferry ini wakil ketua umum. Pak Mardhani ini ketua DPP. Tapi nyambung nggak sih ke fraksinya? Di DPR fraksinya biasa-biasa saja. Terhadap kebijakan Jokowi. Terhadap kebijakan boleh dicek. Saya bilang, Nah, ada. saya gini Mbak Desi. Nggak ada sesuatu hal yang ini. Jadi kita juga Ada. Anda tanya berusaha ya, ingin menarik apakah ini Gerindra hanya- dan PKS saya ke tidak mau sampai ke sana, tidak mau kendaraan Pak lebih Jokowi? jauh. Enggak ada, silakan saja Kalau- kan. Mereka kan toh ingin ada Ini- poros kedua dan ini kan juga bagus. Oke. Tidak baik juga kalau tidak ada satu kompetisi yang namanya juga demokrasi kan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, jangan kita hanya di media saja menyampaikan seperti itu. Tetapi memang lahannya itu ada di legislatif, di DPR. Tapi di DPR tidak ada seperti itu. Oke. Membahas anggaran pun diam. Tidak Oke. ada juga reaksi yang luar biasa. PKS memberi Terus catatan kemudian- 18 untuk APBN kemarin, tapi kemudian- karena kasihan kalau kita tidak meluluskan pakai anggaran yang lama Mbak- dengan Gerindra, Mbak Desi. kita luluskan. Tetapi gini, Jadi begini ya, kita kan ini kan fokus saya, di kan nasi saya- mudanya. sekarang kan Oke. saya yang dikasih kesempatan ini Iya. kan. Oke. Nah, artinya nanti Baik. kalau Pak Mardhani monggo Iya. kan gitu. Nah, Kita silakan fokus, silakan saja. disampaikan di tempatnya, bukan pada saat seperti ini. Tapi ini kan ajangnya asal-asal memang mau saja, Pilpres ya Ya namanya ini memang kan. kita kan 19, sedang seperti bicara itu. tentang presiden. Iya. Presiden itu punya mau, tahu, mampu. Maunya Pak Jokowi luar biasa, kerja keras tiap hari. Taunya? Tapi tahukah? Nah ini tergantung kan orang tuh bicara ketahuan apa yang dibicarakan itulah Jadi menurut struktur Anda berpikirnya. presiden kita tidak tahu apa-apa? Saya melihatnya dengan membangun infrastruktur tanpa membangun industri itu membebani. Infrastruktur itu ada cost of maintenance. Oke. Infrastruktur itu tool bagi kemajuan, bagi industri. 3 tahun kita industrialisasi. Nah, ini Nanti saya- kita lihat lagi. Industrialisasi boleh kan saya- bagus dong. Nanti. Deindustrialisasi ya. Oke. Ini menjawabnya Oke, baik, kita harus Bagaimana break dulu, nanti industri- kita lanjutkan Oh, di iya. segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.